Dunia itu kadang-kadang, kadang kita tertawa, kadang ditertawakan. Kadang kita nangis, kadang ditangisi. Kadang kita berpura-pura baik, kadang pula berpura-pura buruk. Intinya hidup itu kadang-kadang, kata Matius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Wah, ada yang seru nih. Pertanyaan dari abang siapa ya namanya? Saya lupa namanya. Di satu momen di ILC, Indonesia Lawyers Club, yang menyatakan setelah tanggal 27 November, setelah pemilihan ini, Pilpres, Pilkada, KPU, Bawaslu makan gaji buta, ya apa kerjanya gitu, ya kan? Itu pertanyaan mendasar ya, itu pertanyaannya bukan pernyataan. Nah, ada momen Rocky Gerung juga bertanya, mengapa indeks demokrasi kita tiap hari turun? Disebabkan karena apa? Utama itu karena etika, moral. Oke bosku, tanpa berbasa-basi, mari kita simak videonya. Cekidat. Serentak dan di saat tak ada pemilu serentak. Kita bertanya nih, setelah tanggal 27 November, KPU dan Bawaslu ngapain? Ngapain? Ini perlu dipikirkan oleh kawan-kawan DPR, perlu dipikirkan oleh pemerintah. Kemarin memang sempat muncul perdebatan di parlemen dan DPR, supaya ada badan ad hoc ya, yang terjadi misalnya di KPU dan Bawaslu. Tapi kan itu sepertinya ditolak ya Kakak Irma. Tapi apapun posisinya bagi saya, jangan sampai ke depan itu KPU dan Bawaslu ini bagian dari kekuasaan negara, instrumen yang kemudian disebut hanya sebatas makan gaji buta, kerjanya 5 tahun sekali. Fasilitasnya luar biasa Bang. Kalau kita cek satu persatu fasilitas yang dipakai oleh Komisioner KPU, itu adalah fasilitas top. Itu fasilitas kelas 1 pejabat di Republik ini, termasuk anggaran yang cukup luar biasa. Ini yang saya kira memang untuk reposisi dan penyesuaian, bagaimana fungsi-fungsi penyelenggara KPU dan Bawaslu itu bisa sesuai dengan harapan di masa yang akan datang. Termasuk misalnya kita berharap DPR dan pemerintah ini membuat satu regulasi, haram hukumnya supaya tak ada calon tunggal melawan kota kosong. Ini berbahaya betul. Kalau pilkada serentak itu sudah banyak ada pilkada kota kosong, bukan tidak mungkin di pilpres di masa yang akan datang juga akan muncul calon presiden melawan kota kosong. Dan sekarang ada 41 kata kosong di Iya. 41 daerah. Iya. Artinya apa Bang? Atas nama solidaritas Kimplas, atas nama kebangsaan, bukan tidak mungkin ada calon tertentu, partai politik tertentu dikucilkan untuk tidak maju pilpres di 2024. Pilkada kita itu ditolong oleh putusan Mahkamah Konstitusi 60 yang mengakibatkan di mana calon-calon dan partai yang selama ini dikerdilkan seperti PDIP bisa maju. Seperti di Jakarta. Coba kalau tidak ada MK 60, PDIP nggak bakal bisa memajukan Pram dan Sidul. Nah saya membayangkan. Jangan judi, jangan judi, jangan berjudi. Solusi buat perjudolan di Indonesia, tolong di tag admin Grandong nih. Solusi ini berlaku jika kompleksitas perjudolan di Indonesia sama dengan di Konoha seperti yang udah gue bahas di VT ini. Maka solusinya adalah kumpulkan para pengendali judol berkolaborasi dengan pengembang game online lokal untuk menyediakan sistemnya, servernya, permainannya, dan lain-lain. Indonesia juga punya loh, jangan salah. Legalkan industrinya, kembangkan dari dalam negeri, disupport supaya bisa mentarget pemain luar negeri. Kemudian diatur iklannya supaya jangan nipu, jangan nyepam, jangan manipulatif. Kayak iklan rokok gitu loh, wajib mencantumkan bahaya merokok. Jadi kalau mau iklan harus sekaligus mengedukasi masyarakat tentang bahaya berjudi. Kira-kira begitu. Pertanyaan fundamental kita, mengapa terjadi krisis etik di kita? Sehingga indeks demokrasi kita drop tiap hari, kan itu dasarnya. Pertanyaan yang sama pernah diajukan oleh seorang wartawan pinter di Prancis ketika dia bertemu dengan Jean-Jacques Rousseau. Dia bilang begini, Profesor Rousseau, apa keterangan menurut Anda yang menyebabkan tadi Roma itu sebagai republik demokratis runtuh di abad pertama? Kata Jean-Jacques Rousseau, demokrasi itu ibarat buah
sangat penting untuk kesehatan Republik, badan manusia. Demokrasi itu ibarat buah, penting untuk kesehatan kita, tetapi hanya lambung yang utuh yang mampu mencerna. Lalu kita bertanya, lambung macam apa yang ada di Republik ini sehingga gagal mencerna buah reformasi, buah demokrasi? Mari kita tanya pada cincin yang bergoyang. Karena bagi mereka yang memuja cincin, saya pakai istilah cincin sebagai semiotic condition of thought, ya, bukan. Ini mereka pemuja cincin, moral itu tidak diperlukan. Ethics, yaitu nomor 13 dalam politik. Tapi kita balik lagi tadi pada semua keterangan yang pernah kita pelajari bahwa Republika itu respublika didasarkan pada kesetaraan etik warga negara. Kita sebut itu urusan publik kalau kita sama-sama punya akses terhadap hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban publik terhadap kekuasaan. Jadi kalau tadi contohnya adalah soal Mahkamah Konstitusi, dan itu adalah bagian yang paling fundamental dalam upaya untuk menghasilkan demokrasi, dan gagal sih. Karena itu, kita tahu bahwa dari awal sejarah filsafat, demokrasi itu bukan, sering disebut demokrasi adalah pemerintahan rakyat oleh dan untuk rakyat. Iya, tapi kata rakyat itu sendiri beda antara rakyat dalam pengertian people di revolusi Prancis dan di revolusi mental hari ini. Beda. Kalau kita bilang rakyat, kita ingat revolusi Prancis, kita tahu rakyat itu yang memutuskan bahwa Anda, Raja Louis XVI, berhentilah mempromosikan bahwa mahkotamu itu dipasangkan oleh Tuhan. Dan doktrin itu yang diuji di suatu pagi, di 1789, di alun-alun kota Paris. Coba kita uji, rakyat bilang, mari kita uji, saudara raja, apakah betul mahkotamu dipasangkan oleh rakyat sehingga tidak bisa copot? Dalam 2 detik, di bawah pisau gilotin, bukan sekedar mahkotanya Louis XVI yang jatuh dari kepalanya, kepalanya berpisah dari badannya. Dan itu pelajaran pertama untuk mengatakan bahwa yang didaulatkan oleh rakyat pasti disetujui Tuhan. Itu yang kita sebut sebagai vox populi vox dei. Yang diucapkan rakyat pasti disetujui Tuhan. Tapi di kita dimanipulasi bahwa suara rakyat itu adalah suara yang dihasilkan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi. Dan stupid. Jadi kita balik lagi bahwa untuk memulihkan kembali the very ideas of republic, apakah kita perlu menggantung seseorang, memenggal kepalanya di depan Monas hanya untuk mengingatkan bahwa inilah yang disebut suara rakyat? Tentu kita punya parlemen, kita punya lembaga-lembaga, Mahkamah Agung, partai yang seharusnya mengucapkan kembali kedaulatan rakyat, tapi dia nggak mau ucapkan itu karena dia tidak punya pengetahuan tentang demokrasi. Oke bosku, itu saja video kali ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan cantumkan di kolom komentar. Jadi pertanyaan yang sangat luar biasa untuk kita semua dari Bung Rocky Gerung. Dan juga ada pertanyaan tadi itu di video pertama untuk KPU dan Bawaslu. Ayo, gimana tuh? Oke bosku, silahkan tanggapi di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.